Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Elsa Malia Putri dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menyampaikan mengenai teks sejarah yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sebagai masyarakat Indonesia, pasti sudah tahu bahwa setiap tanggal 17 Agustus 1945 dijadikan sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia, di mana Indonesia untuk pertama kalinya memerdekakan diri dari kejamnya penjajahan Soekarno selaku presiden pertama di Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada 1945 bertepatan ketika di bulan Ramadan 1365 Hijriah, tepatnya terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Bukan hal mudah untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ada sejarah panjang dan juga tumpah darah yang telah dirasakan oleh pendahulu kita. Berikut ini sejarah Soekarno memutuskan tanggal 17 Agustus menjadi Hari Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1945, sidang BPUPKI, nama ini diganti menjadi PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsikal Trauci. Pada tanggal 10 Agustus 1945, sementara itu di Indonesia, Sultan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Pada tanggal 11 Agustus 1945, Vietnam mengatakan kepada Soekarno, Hatta, dan Rajiman bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilaksanakan dalam beberapa hari. Pada tanggal 14 Agustus 1945, saat Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke tanah air dari Dalat, Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai titik rusuk Jepang. Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah, dan proklamasi kemerdekaan RI saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar, serta berakibat sangat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu tentara dan angkatan laut. Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan Belanda. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, Soekarno dan Hatta mendatangi penguasa militer Jepang Gungsai untuk memperoleh konfirmasi di kantornya di Koningsplein, Medan Merdeka. Namun kantor tersebut kosong. Soekarno dan Hatta bersama Subarjo kemudian ke kantor Bukanfu Laksamana Maida. Maida menyambut kedatangan mereka dengan ucapan selamat atas keberhasilan mereka di Dalat sambil menjawab ia belum menerima konfirmasi serta masih menunggu instruksi dari Tokyo. Pada tanggal 16 Agustus 1945, perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 2 sampai 4 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan Laksamana Tadashi Maida. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno sendiri. Di ruang depan hadir BM Dia, Sayuti Malik, Soekarni, dan Soediro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi Indonesia diketik oleh Sayuti Malik. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan teks proklamasi pagi harinya di kediaman Soekarno pada pukul 10 pun dilakukan oleh Soekarno. Kemudian disusun pengibaran bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dan Indonesia pun dinyatakan telah merdeka. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.